Baik, soalnya adalah seorang perempuan umur 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan pada tali pusat bayinya keluar nanah dan berbau busuk. Hasil anamnesis, ibu melahirkan di rumah dengan bantuan dukun 5 hari yang lalu. Bayi berjenis kelamin laki-laki lahir spontan. Dengan berat badan 3.000 gram, panjang badan 50 cm, bidan jaga lalu melakukan perawatan tali pusat. Apakah konseling yang harus diberikan pada ibu sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah B, tanda bahaya BBL. Pembahasannya adalah konseling yang tepat adalah KIE, tanda bahaya pada bayi baru lahir karena pada kasus data fokus menunjukkan ke arah infeksi. Seorang perempuan melahirkan bayi laki-laki 4 jam yang lalu di TPMB. Hasil pemeriksaan didapatkan BB 3.200 gram, panjang badan 50 cm. Pemeriksaan kepala sampai dada normal. Perut sedikit membuncit, tali pusat longgar, dan terlihat keluar darah dari ujung tali pusat. Apakah kemungkinan yang terjadi pada bayi sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah E, pendarahan tali pusat. Pembahasannya adalah pendarahan tali pusat adalah pendarahan yang terjadi pada tali pusat sebagai akibat dari trauma pengikatan tali pusat yang kurang baik atau kegagalan proses pembentukan trombus normal. Gambaran klinisnya, yang pertama adalah keluar darah yang banyak dari bekas pemotongan tali pusat. Yang kedua, terlihat robekan pada tali pusat. Yang ketiga, tali pusat tidak terjepit atau penjepit lepas. Selanjutnya, seorang perempuan umur 30 tahun melahirkan bayi laki-laki 6 jam yang lalu di RS. Hasil anamnesis, bayi lahir cukup bulan. Hasil pemeriksaan didapatkan berat badan 3.100 gram, panjang badan 50 cm. Terdapat kejang berupa gerakan kepala dan mata ke satu sisi. Apakah diagnosis yang tepat sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah B, kejang vokal. Pembahasannya adalah kejang adalah suatu kondisi di mana otot tubuh berkontraksi dan relaksasi secara cepat dan berulang. Tanda dan gejalanya seperti kejang vokal adalah gerakan kepala dan mata ke satu sisi. Kejang tonik, peningkatan tonus atau kekakuan. Kejang atonik selama kejang kelumpuhan atau kurangnya gerakan. Kejang mioklonus, kontraksi otot seperti kejutan. Seorang perempuan G2P1A0H1 kehamilan 39 minggu datang ke TPMB untuk melahirkan. Hasil anamnesis, ibu terasa ingin mengejan dan ibu terasa ingin BAB. Hasil pemeriksaan didapatkan pembukaan 10, ketuban positif, posisi ubun-ubun kecil kiri depan, presentasi belakang kepala. Kemudian bidan membantu proses kelahiran bayi dan setelah bayi lahir, bidan meletakkan bayi di atas perut ibu dan mengeringkan tubuh bayi dengan handuk dan memposisikan bayi di dada ibu untuk proses IMD. 2 jam kemudian, bidan melakukan penimbangan berat badan dengan menggunakan timbangan tanpa alas dan bayi dalam keadaan telanjang. Apakah mekanisme kehilangan panas yang akan terjadi pada bayi tersebut? Jawabannya adalah konduksi. Pembahasannya adalah mekanisme kehilangan panas pada BBL adalah 4, yaitu yang pertama adalah radiasi. Kehilangan panas terjadi pada saat bayi ditempatkan dengan benda yang temperatur lebih rendah dari temperatur tubuh bayi. Contoh, bayi ditempatkan dekat jendela yang terbuka. Yang kedua adalah konveksi. Kehilangan panas yang terjadi pada saat bayi terpapar dengan udara sekitar yang lebih dingin, seperti angin dari kipas angin, penyejuk ruangan, tempat bersalin. Yang ketiga adalah konduksi. Adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Contoh, bayi diletakkan di atas timbangan tanpa alas. Terakhir adalah evaporasi. Kehilangan panas karena menguapnya cairan ketuban pada permukaan tubuh setelah bayi lahir karena tubuh tidak segera dikeringkan. Seorang bayi laki-laki umur 1 bulan dibawa ibunya ke TPMB untuk kontrol ulang. Hasil anamnesis didapatkan bayi sehat, menyusu kuat. Riwayat imunisasi sebelumnya adalah HB0 dan polio 1. Hasil pemeriksaan didapatkan berat badan 4 kg, panjang badan 53 cm. Suhu tubuh
36,5 derajat Celcius, FG 130 kali per menit teratur. Apakah imunisasi yang tepat pada bayi tersebut sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah A, BCG. Pembahasannya adalah imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit dengan cara membentuk kekebalan atau imunitas tubuh individu yang menerimanya. Imunisasi BCG dapat dilakukan pada bayi usia 1-3 bulan. Polio diberikan 1 bulan atau 4 minggu setelah pemberian polio sebelumnya. Imunisasi DPT pasti kompeten. Hepatitis B dan HIV saat ini sudah dalam satu vaksin yaitu pentavalent dan diberikan mulai bayi berusia 2 bulan. Soal selanjutnya, seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke puskesmas. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan kulit bayi berwarna kuning, bilirubin indirect 7 mg/%, bayi sudah mengeluarkan mekonium berwarna kuning kehijauan 6 jam setelah lahiran. Apakah penata laksanaan yang tepat sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah B, pemberian ASI endekuat. Pembahasannya adalah ikterus adalah hiperbilirubinemia adalah salah satu keadaan yang hampir menyerupai penyakit hati yang dialami BBL akibat terjadinya hiperbilirubinemia. Bilirubin pigmen berwarna oranye sampai kuning yang terbentuk secara alami sebagai hasil dari pemecahan sel darah merah yang sudah tua. Ikterus dibagi dua, yaitu yang pertama fisiologis terjadi pada hari kedua dan ketiga setelah lahir. Kadar bilirubin indirect kurang 10 mg daripada neonatus cukup bulan dan kurang dari 12,5 mg pada neonatus kurang bulan akan hilang pada 10 hari pertama. Yang kedua adalah patologis terjadi pada 24 jam pertama setelah lahir. Kadar bilirubin indirect kurang dari 10 mg pada neonatus cukup bulan dan kurang dari 12,5 mg pada neonatus kurang bulan, menetap sesuai 2 minggu pertama. Penanganan bayi ikterus, perawatan BBL normal, perawatan bayi sehari-hari, pemberian ASI endekuat dan kontrol setiap 2 hari ke puskesmas. Rujuk bayi bila BAB berwarna putih keabu-abuan. Selanjutnya, seorang perempuan umur 30 tahun riwayat abortus 3 kali datang ke TPMB. Hasil anamnesis sekarang mengalami pendarahan yang tidak kunjung berhenti sejak mulai haid hingga sekarang. Pendarahan yang terjadi selama 12 hari dengan sifat darah banyak disertai terjadi nyeri pada perut yang terus-menerus, merasa sering pusing dan berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan didapatkan adanya massa uterus padat dan berbenjol-benjol, tekanan darah 110/80 mmHg, suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Apakah diagnosis yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah E, mioma uteri. Pembahasannya adalah diagnosis mioma uteri ditegakkan melalui anamnesis gangguan siklus haid dan pemeriksaan fisik pembesaran perut, ultrasonografi untuk konfirmasi diagnosis. Anamnesis, keluhan berupa lama haid memanjang dan pendarahan pangina di luar siklus haid. Biasanya lebih berat terutama pada mioma tipe submukosa. Menstruasi, sensasi kejang, sering berkemih, sembelit dan nyeri saat berhubungan seksual. 2-4 keluhan penting adalah seringnya abortus spontan atau sulit hamil, terutama adanya mioma pada submukosa. Mioma intramural dengan ukuran pada kurang dari 2,5 cm dapat mengganggu proses persalinan normal. Pemeriksaan fisik dijumpai kondisi anamnesis yang ditandai konjungtiva, tangan dan kaki pucat. Volume tumor akan menyebabkan keluhan pembesaran perut. Seorang perempuan umur 30 tahun dengan riwayat abortus 3 kali datang ke TPMB.
Hasil anamnesis sejak mengalami pendarahan yang tidak kunjung berhenti sejak mulai haid hingga sekarang. Pendarahan telah terjadi selama 12 hari dengan sifat darah banyak, disertai nyeri pada perut yang terus-menerus, sering merasa pusing, dan berkunang-kunang. Hasil anamnesis didapatkan adanya massa uterus padat dan berbenjol-benjol. Tekanan darah 100 per 10 110 per 80 mHg, suhu 30,5 derajat Celcius, nadi 88, pernapasan 23 kali per menit, 20 kali per menit. Apakah tindakan yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut? Jawabannya adalah myomectomy. Bahasannya adalah myomectomy juga disebut fibroidektomi, adalah prosedur bedah untuk mengangkat fibroid atau pertumbuhan fibrosa dari rahim. Tujuannya adalah untuk mengangkat fibroid tetapi tetap mempertahankan rahim. Selanjutnya adalah seorang perempuan umur 30 tahun dengan riwayat abortus 3 kali datang ke TPMB. Hasil anamnesis sekarang mengalami pendarahan yang tidak kunjung berhenti sejak mulai haid hingga sekarang. Pendarahan terjadi selama 12 hari dengan sifat darah banyak, disertai nyeri pada perut yang terus-menerus, merasa sering pusing dan berkunang-kunang. Hasil anamnesis didapatkan adalah massa uterus padat dan berbenjol-benjol. Tekanan darah 110 per 80 mHg, suhu 30,5 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Apakah pemeriksaan penunjang yang tepat paling sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah B, USG. Salah satu cara mendiagnosis mioma uteri bisa melalui USG perut atau transvaginal. MRI atau magnetic resonance imaging merupakan hasil pencitraan yang bisa memperlihatkan ukuran dan lokasi miom yang jelas. Cara mendiagnosis mioma uteri juga bisa melalui histeroskopi. Yang terakhir adalah seorang perempuan umur 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan haid banyak dan sering. Hasil anamnesis siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100 per 60 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Abdomen tidak teraba massa, tampak darah keluar dari kemaluan. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah C, polimenorrhea. Pembahasannya adalah polimenorrhea adalah kondisi siklus haid yang lebih memedek dari biasa, yaitu kurang 21 hari, sedangkan jumlah pendarahan relatif sama atau lebih banyak dari polimenorrhea merupakan gangguan hormonal dengan umur corpus luteum memendek, sehingga siklus menstruasi juga lebih pendek atau bisa disebabkan akibat stadium proliferasi pendek atau stadium sekresi pendek atau karena keduanya. Saya Putri Aprilia Utami, pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.